Anjas, biar kelihatan keren gitu kan. Maksudnya gue tuh harus kelihatan kayak memahami kamera. Jadi gue puter-puter dulu tadi lensanya biar kayak profesional, men, profesional gitu kan. Aduh. So hari ini, men, gue tuh pengen bikin video baru lagi. Di sini itu berhubungan dengan angin nih, berhubungan dengan angin gitu kan. Nah, di sini itu gue dapet berita. Ini kocak banget sumpah deh. Lu tahu nggak sih ada orang nih kan, kalau sebelumnya kita tahu tuh ada orang hamil gara-gara berenang gitu, katanya gara-gara air gitu kan, airnya yang memasukkan benih-benih anak kepada dia gitu. Jadi kayak ya gitulah, hamil karena air gitu, karena dia berenang gitu. Dan yang ini lebih aneh lagi bos, ya makin kesini makin aneh. Sekarang yang disalahkan tahu nggak anda siapa? Angin bos, angin anjir. Gua nggak paham itu kok bisa angin gitu. Lo mikir apa kok bisa angin? Nah, makanya disini kita bakal coba tuh cari tahu bagaimana sih ceritanya, kronologinya gitu kan. Yo, halo man, kembali lagi bareng Muspiras dan ya. Oke teman, video kali men, gue bakalan coba tuh video lagi. Di video kali ini seperti komentar di awal ya men, ada orang gitu kan, dia tuh brojol apa sih ya, pokoknya inilah, lu tau lah maksud gue gitu kan. Nah yang begini-begini nih gitu kan. Nah itu dia gara-gara angin gitu ya. Kasihan Avatar bos, Avatar dituduh mulu kemarin gara-gara dia juga. Iya gak sih, Avatar itu menguasai berapa elemen sih? Kalau nggak salah gue ada air, tanah, api, angin gitu kan. Di sini kemarin udah air udah gitu kan. Ya kalau air doang nggak pasti Avatar lah gitu. Nah di sini masalahnya udah ada angin men. Gue curiga Avatar sekarang sudah ada di dunia nyata ya men. Melalui elemen-elemennya dia meluapkan semua nafsunya bos. Sehari ini gue tuh pengen ngeliat berita yang bener-bener gila banget menurut gue, kayak aneh banget sumpah dah, kayak kok bisa gitu loh, angin disalahkan men. Nah jadi di sini ada orang nih ya, ibu-ibu gitu kan, dia tuh hamil katanya karena kena angin gitu. Jadi karena angin yang masuk gitu kan ke sini gitu ya, lu tau lah maksud gue gitu kan. Tiba-tiba hamil gitu, melahirkan ya men. Aku bingung anjing semua dah. Ya kita tanpa banyak bacot lagi biar nggak ngomong-ngomong asal-asal gitu kan. Kita langsung aja ke video. Kita bakal coba tuh nonton dulu videonya bagaimana penjelasan dan juga kronologinya gitu kan, seperti biasa gitu. Oke, kita bakal langsung aja ke video men. Let's go. Oke cuy, sekarang kita udah ada di YouTube ya, seperti biasa. Ya udahlah ya, di sini kalian bisa baca ya beda heboh gitu. Jangan lupa tanda serunya ada dua ini ya beda. Janda disanjur melahirkan tanpa hamil. Ada angin masuk ke dalam anu saya bos, anu men. Heran gue tuh, angin sekarang udah bisa jahil sekarang ya. Avatar, gue yakin tuh Avatar yang botak-botak itu ya, bukan Om Deddy, bukan. Wah lu ntar malah Om Deddy kesinggung lagi gara-gara ngomong kayak gitu kan. Coba kita langsung aja play videonya, kita cari tahu dulu ya men. 1, 2, 3. Oke siap, intro dulu men, sabar, intro dulu. Udah gitu doang intronya, nggak asik. Lamain lagi dikit. Nah ini nih. Anjir, mukanya masih kayak gadis gitu ya, maksudnya kayak masih muda gitu loh maksud gue ya men. Ya mungkin awet muda kali ya, awet muda kali. Siti Zainah janda Cianjur hamil. Siapa namanya Siti Zainah? Bener apa Siti Zainah? Setahu gue Siti Zainal deh. Coba kita denger dulu ya. Tanpa hubungan seks dengan pria, Siti Zainah melahirkan seorang bayi. Bagaimana bisa? Bagaimana cara janda Cianjur hamil tanpa hubungan seks tersebut? Kini masih misterius. Namun klaim itu bener-bener serem cara pembawaannya ya. Kayak pembawaan ini apa sih, acara TV silet. Selamat siang semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah misteri hamil karena angin ya men. Bisa-bisanya anjing besok-besok lu ya niup kayak gini aja, ketemu lu niup-niup. Besok kayak hamil bos. disampaikan Siti Zainah. Siti Zainah menceritakan tiba-tiba hamil dan tiba-tiba melahirkan. Ya Allah. Siti Zainah melahirkan di puskesmas. Ini bener gak sih Zainah? Lu jangan ngadi-ngadi apa sih? Coba ya kita lihat dulu nih di sini nih. Siti apa namanya? SZ lagi dikasih taunya SZ bos. Lu sebut aja namanya Zainah apa? Oh iya beneran Zainah ya men. Oh iya beneran ya. Iya. Maaf gue kirain Zainal ya men. Untung aja nggak Zainab ya. Cidaun. Okay. Siti Zainah berusia 25 tahun. Ini mah pembahasan ya men. Udahlah gak usah kita nonton kali ya. Atau nonton aja dikit ya. Mungkin gue takut salah paham dikit ya. Siti Zainah warga kampung gabungan RT 2 RW 2 Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Oh, orang Cianjur. Oke. Janda anak satu. Keanehan, dia melahirkan tanpa hubungan seks itu dialami pada Rabu 10 Februari 2021 sekitar pukul 12. Baru ya, 10 Februari waktu Indonesia Barat. Baru, Cuk.
Kala itu Siti Zainah sedang bersantai dengan tengkurap di ruang tengah rumahnya. Tiba-tiba lagi nyantuy ceritanya men, lagi scroll TikTok gitu, lagi ngeliat dance kayak gini gitu kan. Nah jadi tiba-tiba masuk angin gitu kali ya, lagi tengkurap nih, lagi santuy, lagi nge-chill gitu, chill and Netflix gitu kan, biasanya orang kayak gitu. Nah dia chill and TikToks gitu anjas. akan ada semacam angin masuk melalui alat kelaminnya. Selama sekitar 15 menit ia merasakan perutnya sakit. Lalu perutnya membesar layaknya sedang mengandung. Begitu. Lu gimana sih, gue sering masuk angin bos, jangan kira bentar tiba-tiba gue hamil gara-gara masuk angin aja. Serem gitu maksud gue. Menurut pengakuannya, sesudah sholat asar, saya lagi tiduran dengan posisi tengkulap. Tengkulap siap bos. Udah nggak usah deh, bentar dikit lagi kita nonton. Tiba-tiba merasakan ada angin masuk melalui vagina. Tiba-tiba Siti pada wartawan saat dihubungi melalui telepon Camat Cidaun. Avatar, Anda jangan bersembunyi di balik layar. Ini semua gara-gara Anda kan. Avatar. Oke, udah cukup kali kita nonton video men. Gue pengen baca aja deh, kita baca aja. Gue males gitu kalau nonton video orang tanpa ada pembahasan gitu kan. Karena di sini dia udah ngebahas semuanya. Jadi kita coba cari tahu aja di berita ini ya, Kompas ya. Kalau nggak Tribun, Kompas. Emang itu apa sih namanya? I love you Kompas ya, Tribun, pokoknya itu situs terbaik lah. Oke, di sini ya kalian bisa lihat seperti yang tadi, Kabupaten Cianjur Jawa Barat ya, SZ namanya. Gak usah disingkat lagi, bos sudah tahu saya gitu kan. Seorang ibu yang melahirkan tanpa menyadari kehamilan gitu ya. Oke, SZ mengatakan 1 jam sebelum melahirkan, 1 jam dia merasakan perutnya sakit selama 15 menit. Tak lama kemudian dia merasakan perutnya membesar. Gue lama-lama parno, gue lama-lama kayak gini depan kipas angin. Gue hidup di kipas angin selalu. Tiba-tiba pagi-pagi gue baru bangun, aduh kok sakit perut gitu, tiba-tiba udah ngoek di bawah, kan ngeri gitu maksud gue. Tiba-tiba gue melahirkan gimana gitu. Setelah diperiksa bidannya ternyata dalam kondisi hamil dan harus segera menjalani persalinan ya men. Spekulasi pun berkembang terkait proses kehamilan yang tak biasa tersebut. Nah, jadi sini ada fakta-faktanya nih ya. Kita coba baca dulu men ya. Berawal masuk angin katanya. Ada yang masuk tuh lewat organ anu gitu. Setelah itu perutnya terasa sakit dan tiba-tiba membuncit gitu kan. Namun 15 menit berselang perutnya kembali bentuk semula. Perut lo gimana sih? Elastis gitu, membesar sebentar, mengecil sebentar gitu. Gimana sih, gue nggak paham anjing semua deh. Padahal selama ini AZ mengaku tidak pernah merasakan tanda-tanda kehamilan dan perutnya juga rata gitu kan. Nah, pengakuan AZ dikuatkan saudaranya Nawawi yang mengatakan bahwa selama ini tidak melihat tanda-tanda kehamilan. Saat merasakan sakit di perutnya itu, keluarga awalnya mengira penyakit lambung, bos. Lambung, emang lambung gitu ngiranya. Tiba-tiba sudah ada bayi gitu. Gue juga heran gitu, gimana anjing, Bluetooth apa? Maksudnya sistemnya apa? Sistem apa? Sistem daring gitu. Kok bisa gitu tiba-tiba udah ada bayi gitu kan. Persalinan secara normal katanya men ya. Oh alhamdulillah normal ya men, nggak harus sesar gitu ya. Malah saat itu kepala bayinya sudah mau keluar. Dilakukan sekitar 5 menit bayinya keluar. Rizka mengatakan apa yang dialami SZ merupakan kasus yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut gitu. Penjelasan secara medis nih, dokter aja angkat bicara gitu, lo bisa baca. Menurut dia, seseorang yang hamil samar cenderung tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengandung. Oh, ada, ini gue sempat denger ya men, ada yang namanya itu hamil samar gitu. Kalau nggak salah gue tuh sering terjadi terhadap orang-orang nih. Ini maaf banget nih gue bilang kayak gini ya, tapi ini setahu gue gitu. Kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Setahu gue hamil samar itu bisa terjadi rata-rata itu gara-gara perzinaan gitu kan. Maksudnya hamil di luar nikah. Beberapa ada yang kayak gitu, mereka itu nggak ngerasakan hamil. Biasanya ini setahu gue, info-info yang gue dapetin, rata-rata orang yang mengalami hamil samar itu rata-rata orang yang melakukan perzinaan di luar nikah gitu kan. Ya mungkin juga mindset kali ya, mereka mikirnya kayak nggak mungkin lah gue hamil gitu, abis ngeus gitu kan, nggak mungkin gue hamil kali ya katanya. Nah kalau misal orang yang udah nikah pasti dia ngiranya bakal hamil karena mereka menunggu anak gitu. Kalau misal orang yang berzina di luar nikah sudah pasti mereka tidak menunggu anak ya men. Cuma mau enaknya doang. Emang Pelaksana tugas kepala dinas mengatakan kayak gitu ya men. Pasalnya proses untuk gejala kehamilan dirasakan sangat halus sehingga tidak disadari melalui kondisi tubuhnya. Jadi ibu ini hamil namun tidak menyadari dan baru ketahuan setelah akan melahirkan katanya kan. Hal ini bisa terjadi karena faktor hormonal di mana mungkin saja siklus menstruasi ya yang tidak stabil sehingga saat keluar darah dikira haid padahal bukan. Nah,
Karena kalau misalnya orang hamil itu ada yang namanya keluar darah ya men. Nah mungkin dia ngiranya kayak ini head doang nih gitu kan. Padahal tuh emang apa sih namanya darah yang dikeluarkan gara-gara kehamilan. Ada tuh men. Kasus langka katanya. Oke, langka ya men. Hamil samar seperti yang dialami EZ bisa terjadi dan dialami siapa saja. Dalam kasus hamil samar, seseorang tidak merasakan hamil padahal sebenarnya sedang hamil. Menurut dia kehamilan samar harus dicegah agar tidak terjadi karena biasanya berakibat buruk bagi perkembangan bayinya. Tapi ya alhamdulillahnya pada bayi SZ ini atau si Siti Nurzainah ini gitu kan, itu enggak terjadi ya men. Jadi ya bayinya itu aman-aman aja lah gitu intinya men. Ya alhamdulillah kayak gitu coy. Nah jadi di sini tidak ada pesan moral gitu. Cuman ya gue heran aja, berarti dia mungkin ya gue nggak berani bilang juga, tapi pendapat gue pribadi mungkin dia lupa sudah melakukan hubungan gitu kan dengan seorang mungkin kan. Ya mungkin ya kita tidak tahu, gue tidak mau husnuzon, gue tidak mau suuzon maksud gue gitu kan. Jadi ya tapi pastilah pasti men, karena sebuah ini kita udah belajar biologi nih, karena sebuah sel telur itu tidak mungkin tidak dibuahi tiba-tiba hamil gitu, nggak mungkin gitu, sudah pasti dibuahi dulu oleh sel sperma gitu kan. Anda itu tidak mungkin lahir gara-gara angin. Gimana gara-gara angin? Apa spermanya naik gitu terbang gara-gara angin? Kan nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin gitu maksud gua. Jadi di sini pesan moralnya adalah tolong lah ya mena, ya hati-hatilah gitu. Ya mungkin ketika sedang tidur gitu kan tiba-tiba dianuin gitu, ya bisa jadi gitu. Ya gua nggak mau berspekulasi juga. Cuman di sini menurut gua pribadi ini tuh kasus langka gitu kan, dan alhamdulillahnya bayinya aman-aman aja. Karena ya mena setahu gua juga kalau misalnya orang hamil itu harus ada asupan gizi yang cukup gitu buat bayinya itu sehat-sehat aja. Karena kalau misalnya gaji lagi, kok gaji bos, gizi maksudnya gizi ya, kalau misalnya gizinya nggak cukup ntar bakal bayinya itu nggak sehat atau ada kekurangan lah gitu ya men. Tapi alhamdulillah di sini sehat-sehat aja. Buat Mbak Siti Nurzainah, gue cuma mau bilang nih mbak ya, kasihan Avatar di sana keringat dingin gitu. Dia mengira ini salah gua, apalagi kemarin gua udah disalahin air gitu, sekarang angin gitu. Besok-besok gak mau gua megang-megang apa sih namanya kekuatan elemen-elemen, mending gua jadi makhluk bumi biasa gitu kata Avatar nanti kan. Kasihan si Eng botak gitu kan, kasihan ya. So ya udah ya, next gua tunggu lagi lah hamil gara-gara tanah gitu atau hamil gara-gara api anjing. Ya gua tunggulah berita-berita berikutnya ya, semoga aja ada lebih unik lagi. Sudah guys, mungkin sudah video gua, jangan lupa subscribe dan subscribe. Bye bye. Itu ya, kalau misalnya ada perkataan gue yang kurang berkenan tolong di komen di bawah ya. Nah ini cuma untuk berita doang ya, update info doang coy. Dan kalau misalnya nanti ada info terbaru tentang bapaknya yang mungkin udah ditemuin, kita bisa bakal bahas lagi men. Oke, bye bye.